pemerintah 11 Maret 1966. Pada masa Orde Baru terjadi sejumlah perubahan-perubahan yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di pemerintahan dan pengangkangan kebebasan pers. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring perubahannya pola pemerintah dari Orde Baru ke masa reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun beberapa penyebab perubahan masa pemerintahan Orde Baru ke masa reformasi, yaitu yang pertama, pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang lainnya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan, padahal mereka juga turut menyumbang pajak untuk Indonesia. Yang kedua, menghilangnya kekuasaan Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di 1997 yang terjadi juga berdampak ke Indonesia. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mulai hancur. Penerapan sistem sentralistik dan militeristik menjadi salah satu penyebab keretakan tersebut, di mana pemerintah mengabaikan kemampuan unsur masyarakat dan bangsa. Hal tersebut membuat perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Sementara, hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri. Salah satu perubahan besar yang terjadi pasca reformasi adalah pembatasan kekuasaan presiden. Pada era Orde Baru, Soeharto dapat dipilih berkali-kali sebagai presiden tanpa ada periode pembatasan. Selain itu, wewenang presiden pada era reformasi tidak seperti di era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Contohnya, presiden bukan lagi satu-satunya pihak yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang sendiri. Sistem demokrasi pun mulai diterapkan dengan baik di era reformasi. Hal yang paling menonjol adalah sistem pemilihan umum dan secara langsung yang memungkinkan presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat, tidak lagi dipilih oleh MPR. Kemudian, terdapat sejumlah perubahan lembaga negara, yaitu dihilangkannya Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden. Sebaliknya, di era reformasi, muncul sejumlah lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan Komisi Yudisial. Reformasi yang menjadi pintu masuk untuk dilakukannya amandemen terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasal yang dinilai kurang demokratis seperti memberi kekuasaan terlalu besar kepada eksekutif menjadi prioritas untuk diamandemen atau diubah. Beberapa produk reformasi sebagai bentuk perubahan dari Orde Baru menuju reformasi diantaranya terbentuknya KPK, yang kedua adanya otonomi daerah, yang ketiga pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Dan masih banyak lagi perubahan-perubahan kebijakan lainnya yang membawa Indonesia menjadi terus berkembang dan lebih baik lagi.